Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, kami dari pihak BKM As-Sa'adah mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini 7 Februari 2025 atau bertepatan pada 8 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana untuk masuk waktu sholat yaitu tepat pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan bertindak selaku imam dan khatib pada salat Jumat di siang hari ini yaitu Al-Ustadz Khaidir Ahyar, dan akan bertindak sebagai Bilal atau muadzin pada siang hari ini yaitu Saudara Muhammad Abdi Syukron Lubis. Kemudian terkait keadaan keuangan Masjid As-Sa'adah, di mana untuk infak masuk mulai dari tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 berjumlah Rp1.280.000, Rp1.280.000. Dan untuk infak keluar mulai dari tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 berjumlah Rp2.320.000, Rp2.320.000. Dan untuk saldo kas Masjid As-Sa'adah sampai pada 6 Februari 2025 berjumlah Rp7.420.000, Rp7.420.000. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah, kepada kita semua yang telah berinfak di Masjid As-Sa'adah. Semoga infak kita tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi mengenai pelaksanaan kajian di Masjid As-Sa'adah, di mana Masjid As-Sa'adah akan melaksanakan pengajian besok pagi dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Ismail, dan Masjid As-Sa'adah juga akan mengadakan pengajian rutin tiap Rabu malam Kamis di tiap minggu yang kedua dan juga yang keempat dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Syamsul Bahri MA. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha menghadiri serta meramaikan kajian-kajian tersebut dalam rangka menambah wawasan keislaman kita semua serta meningkatkan keimanan ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Atas segala hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahu Akbar, Allah.
لا لا الله لا إله إلا الله والله إنك لا الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد عليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يعني في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Sepatutnya kita senantiasa memuji Allah dan selalu kita meminta pertolongan tiada lain hanya kepadanya, sekaligus kita memohonkan ampun kepadanya dan kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin dari kejelekan amal yang telah kita laksanakan kemarin. Siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, dan tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Begitu juga kebaliknya kaum muslimin, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada satupun yang dapat menunjukinya. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita bersaksi bahwa baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya sekaligus sebagai rasulnya. Semoga Allah kaum muslimin memberikan selawat dan salam yang ia curahkan kepada baginda Rasul, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada setiap orang yang mengikuti jalan yang lurus dan mengajak kepada siratul mustaqim sampai kepada akhirat kelak. Dan kita bermohon kepada Allah
Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat kepada apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dan seterusnya kaum muslimin, mohon kita kepada Allah, tunjukkanlah ya Allah yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Begitu juga sebaliknya kaum muslimin, kita mohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kebatilan itu kepada kita, dan kita dimudahkannya untuk menjauhinya. Dan tak lupa pula kaum muslimin, kami mengajak dan mengingatkan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana surah Ali Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hidup di dunia ini hanya merupakan cobaan, dan itu pun kita jalani mungkin hanya sebentar. Kadangkala kaum muslimin, kehidupan kita ini kita rasakan sangat pahit, dan kadangkala bisa berupa manis. Kadangkala kehidupan ini kita rasakan sempit, dan kadangkala ada masanya lapang. Hari ini mungkin kita ketawa, besok hari bisa saja kita menangis. Namun kaum muslimin, itulah kenyataan hidup yang memang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin, bagaimanapun kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan cobaan-cobaan. Bukan berarti susah, sedih dan sempit saja yang disebut dengan cobaan. Namun semua susah senang, lapang sempit, kaya dan miskin, itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan itu disebut dengan musibah. Tergantung kaum muslimin bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Oleh karenanya kaum muslimin, dalam kesempatan khutbah ini yang kami sampaikan, bahwa musibah itu terdapat dua bagian. Yang pertama musibah dunia, dan yang kedua adalah musibah agama. Rasul pernah berdoa yang bunyinya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah ini yang menimpa agama kami, dan jangan Kau jadikan dunia keinginan kami yang terbesar, dan jangan Kau jadikan dunia sebagai puncak daripada pengetahuan kami. Hadirin yang berbahagia, permintaan yang agung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta dia kepada Allah agar tidak dijadikan musibah ini yang dapat menimpa agama kita. Karena demi Allah kaum muslimin, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa seseorang hamba ketika seorang itu dijadikan oleh Allah sangat menyukai maksiat, ketika seseorang dijadikan berat untuk taat kepada Allah, ketika seseorang sangat sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan musibah agama. Demi Allah, musibah yang menimpa agama seseorang itu lebih berat dibandingkan dengan musibah-musibah yang ada di dunia ini, lebih berat daripada berbagai macam penyakit-penyakit yang berat. Karena musibah ini, yaitu musibah dunia, itu dapat menggugurkan dosa seseorang. Musibah-musibah dunia mengangkat derajat seseorang mukmin. Musibah-musibah dunia itu sering menjadikan kebaikan-kebaikan bagi seseorang hamba. Hadirin yang berbahagia, berapa banyak dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan kita dari berbagai maksiat. Sebagai contoh, diberikannya kepada seseorang hamba itu hidupnya dalam fakir dan miskin, sehingga ia tidak bisa membeli alat-alat untuk maksiat. Dia tidak bisa membeli alat-alat untuk bersenang-senang, sehingga akhirnya ia dihindarkan dari berbagai maksiat kepada Allah. Orang yang diberi sakit oleh Allah,
dengan sakitnya itu Allah gugurkan segala dosa-dosa yang pernah ia laksanakan apabila ia terima dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum muslimin, ketika musibah itu menimpa agama seseorang hamba, dijadikannya hatinya dengan penuh penyakit, hatinya terdapat pada kesombongan, hatinya terdapat pada sifat yang ujub, merasa bangga dengan amalan-amalan yang telah dilaksanakan, hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka saat itu adakah musibah yang lebih besar lagi dari masa pada musibah yang menimpa orang tersebut? Kalau kita pikir kaum muslimin, seseorang manusia terkadang melihat secara kasat mata bahwasanya nikmat Allah itu seakan-akan itu adalah tanda rahmat Allah berikan kepada seseorang hamba. Padahal tidak demikian. Allah menyayangi hambanya bukan dengan cara memberikan dunia kepadanya. Allah tentunya memberikan nikmat yang hakiki, dan rahmat yang terbesar adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan hidayah itu dijauhkan ia daripada maksiat kepada Allah, dijadikan ia faqih dalam ilmu agama, dan dijadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum muslimin, kemudian seseorang hamba bermalas-malas untuk menuntut ilmu, jauh dari majlis ta'lim, malas-malas membaca Al-Quran, untuk sholat saja apabila terdengarnya azan merupakan siksaan baginya, maka hal ini adalah suatu yang sangat mengerikan bagi seorang hamba. Tentunya bagi kita kaum muslimin, seorang mukmin, harus kita sangat khawatir hal ini terjadi pada diri kita. Karena itulah musibah yang menimpa diri kita. Kalau hal-hal seperti ini terjadi sampai akhir hayat kita, terjadi sampai hembusan napas kita yang terakhir, maka kata Allah akan celakalah kita. Musibah yang menimpa agama menyebabkan seorang selalu mengikuti hawa nafsunya. Pada waktu itu ia tidak peduli lagi dengan keridhaan Rabbnya. Yang penting adalah hatinya puas, hawa nafsunya terpenuhi, tidak peduli lagi apakah Allah ridho kepadanya atau tidak ridho kepadanya. Sungguh betapa besar dan betapa beratnya musibah yang menimpa seseorang hamba apabila telah jauh dari tuntunan dan tuntunan agama. Sehingga baginda Rasul mengajarkan doa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan kau jadikan dunia itu sebagai keinginan kami yang terbesar. Hadirin yang berbahagia, ini pun doa yang diajarkan baginda Rasul adalah doa yang agung. Rasul meminta jangan sampai keinginan terbesar di hati kita adalah dunia, dunia dan dunia semata. Berapa banyak orang yang di hatinya dijadikan oleh Allah dunia yang sangat besar, sehingga akhirnya mempengaruhi keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Ketika diberikan iming-iming pahala, ia tidak semangat untuk mengerjakannya. Tetapi ketika ia tahu bahwasanya kalau yang dilakukan ibadah itu yang diiming-imingkan adalah keuntungan dunia, ia segera bersemangat untuk melaksanakannya. Sehingga Allah menegur hal ini dalam surah Al-Hud ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut, namun tanpa dikurangi. Tetapi nanti kata Allah, dalam kehidupan akhirat ia tidak mendapatkan apapun kecuali daripada api neraka. Batal amalnya dan sia-sia usahanya. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil,
Akibat di hati keinginan terbesar adalah dunia, sehingga yang diharapkan adalah pujian manusia, yang diharapkan adalah harta, yang diharapkan adalah tahta, sehingga pada suatu waktu tidak peduli lagi apakah halal atau haram, yang penting dia bisa meraih dunia. Inilah yang disebut dengan hadis Rasul, ma dhi'bani ja'ani ursila fi ghanam bi afsadalaha min hirsil mar alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan pada kelompok kambing lebih merusak agama daripada seseorang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan. Demikian kaum muslimin khutbah yang singkat ini. Sini dapat kita simpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mari kita minta kepada Allah jangan sampai dijadikan keinginan terbesar kita adalah dunia semata, akan tetapi keinginan yang terbesar kita adalah menuju akhirat Allah. Keinginan yang sangat mulia itu adalah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa an ashabi nabika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Shaf dirapatkan dan diluruskan. Salli fam Jumatina. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. لا إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إله الله يا ربنا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Kok macam malas sekali.